Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok B2. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok di praktikum mata kuliah Pakan dan Nutrisi Ruminansia mengenai konsumsi pakan ternak ruminansia di peternak skala rakyat. Kelompok kami terdiri dari 6 anggota yang terdiri dari saya sendiri, Fitria Desi Anggrerina dengan NPM 46, ada Muhammad Doni dengan NPM 43, ada Aufa Satya dengan NPM 45, ada Elisa dengan NPM 47, ada Muhammad Galih Yudi dengan NPM 48, dan ada Budi Cahyo dengan NPM 49. So, langsung saja, ini hasil video praktikum kelompok kami. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok B2 praktikum Pakan dan Nutrisi Ruminansia. Perkenalkan nama saya Muhammad Galih Prasetyo, NPM 48. Saya Elisa, NPM 47. Saya Aufa Satya, NPM 45. Nah, jadi kebetulan di sini kami berkesempatan untuk mewawancari Bapak Yudi selaku pemilik peternakan sapi rakyat. Nah, silakan untuk Mbak Elisa membacakan pertanyaan pertama jadi bahan buat praktikum ini. Untuk sapi ini dikasih pakannya apa aja ya Pak? Yang pertama kita kasih jerami dulu ya. Yang ini Kita cari jerami sama hijau-hijauan yang kita sebut. Rumput ini. yang hijauannya biasanya apa aja Pak? Kolonjon ya. Kalau jono Oh, odot. bajahan. Iya, odot. Oh, Iya. odot. Iya. Di depan itu. Iya. Ntar sama kalau sore itu dikasih komporan dikit. Campurannya Campurannya kita kasih polar sama bekabel dikit. Itu berarti pakannya udah nyari sendiri. Ikannya sendiri cuma setelah belinya. itu. Iya. Oke. Terus untuk waktu pemberian pakannya jam berapa sih? Kalau pagi kira-kira yang jam 6:30, sore jam 4 ya. Apa lagi? Terus itu pemberian itu langsung diberikan atau dicacah terlebih dahulu? Apanya? Hijauannya. Hijaunya kita cacah dulu biar enggak kebuang sia-sia kita. Biar juga dimakan semua. Gitu. Terus ada ini enggak pengolahan hijauan makan itu fermentasinya? Enggak. Untuk yang yang sapi betina itu enggak penting ya. Yang jelas itu yang segar-segar aja. dikasih konsentrat nggak Pak? Enggak. Kalau saya yang betina yang udah punya anak itu dikasih ketel pohon aja sedikit untuk nutrisi itu pedet-pedet itu. Ada pakan yang beli gitu nggak Pak? Ada, itu ya polar itu. Oh iya, Polar, iya. polar. Stop dulu. Baik Pak Yudi, makasih banyak atas waktunya berdua wawancara. Jadi kami sudah tahu bagaimana pakan di sini diberikan apa saja. Waktu pemberian pakan kita juga sudah tahu. Baik, terima kasih. Ya, cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rumput odot merupakan pakan ternak ruminansia sebagai sumber serat. Rumput odot memiliki kandungan nutrisi dengan bahan kering 20%, abu 8%, protein kasar 11%, lemak kasar 2,27%, serat kasar 30%, BETAN 40%, TDN 65%, kalsium 0,5%, dan fosfor 0,4%. Rumput odot memiliki persentase pemberian pakan sebesar 100%.
Polar merupakan pakan ternak ruminansia sebagai sumber energi. Polar memiliki kandungan nutrisi dengan bahan kering 88,5%, abu 5,93%, PK 18,5%, lemak kasar 3,86%, serat kasar 9,78%, BETAN 61,9%, TDN 69,2%, kalsium 0,23%, dan fosfor 1,1%. Persentase pemberian pakan polar yaitu maksimal 30%. Bekatul merupakan pakan ternak ruminansia sebagai sumber energi. Bekatul memiliki kandungan nutrisi bahan kering 88%, abu 9,98%, protein kasar 12,8%, lemak kasar 8,1%, serat kasar 7,13%, BETAN 62%, TDN 69,9%, kalsium 0,08%, fosfor 1,23%. Persentase pemberian pakan pada bekatul yaitu maksimal 30%. Jerami merupakan sumber pakan untuk ternak ruminansia. Jerami memiliki kandungan nutrisi dengan bahan kering 92%, PK 5,30%, lemak kasar 3,32%, serat kasar 32,14%, BETN 36,68%, abu 22,25%, dan lignin 8,81%. Persentase pemberian pakan jerami yaitu sekitar 31-39%. Ketela pohon merupakan pakan ternak ruminansia sebagai sumber energi. Ketela pohon memiliki kandungan nutrisi bahan kering 32,3%, abu 3,3%, protein kasar 3,3%, lemak kasar 1,51%, serat kasar 4,15%, BETAN 87,7%, TDN 81,8%, kalsium 0,26%, dan fosfor 0,16%. Persentase pemberian pakan ketela pohon yaitu maksimal 30%. Pemberian dari pakan-pakan tersebut mampu mencukupi kebutuhan nutrisi, sehingga bisa mampu meningkatkan pertambahan bobot badan ternak, mencukupi kebutuhan pokoknya, kebutuhan produksi, kebutuhan reproduksi, dan kebutuhan lainnya. Cukup sekian video praktikum pada kesempatan kali ini. Kami dari kelompok B2 mengucapkan terima kasih bagi kalian yang telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Can we just talk?